supaya hidup manusia yang beragama itu tertata. Maksud mereka begitu. Tetapi di situ malah muncul kekakuan-kekakuan, muncul berbagai konflik gitu loh. Karena kalau tidak cocok dengan kitab sucinya salah. Kalau tidak cocok dengan kitab sucinya nanti dapat sanksi. Kalau tidak cocok dengan kitab sucinya dimusuhi, gitu. Jadi kaku. Dan itulah yang terjadi dalam berbagai ajaran Dayo. Way of life, pandangan hidup. Sementara jalan leluhur kita adalah lifestyle, gaya hidup. Dan agama ini cenderung membuat manusia terkotak-kotak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ada sebuah penggiringan mindset yang beredar di masyarakat. Seolah-olah orang yang tidak beragama itu orang yang tidak bermoral. Ada penggiringan mindset supaya kita menjadi lebih baik hidup kita, ini harus beragama. Sehingga akhirnya banyak orang yang mengagung-agungkan agama. Nah, agama dalam artian artian komprehensif ini masih bisa dimengerti sebenarnya. Agama dalam artian yang esensinya. Tapi ada sebuah mindset yang terjadi kerancuan di dalam masyarakat kita. Agama yang awalnya menjadi sebuah sarana untuk menuju kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi selama akhir-akhir ini banyak yang beredar di masyarakat kita tentang pemahaman agama menjadi tujuan utama, bukan lagi sebagai jalan, bukan lagi sebagai sarana. Seolah-olah agama menjadi tujuan, sehingga siapapun yang berbeda agama menjadi musuh. Siapapun yang berbeda agama ini terjadi konflik. Bahkan agama secara administrasi agamanya sama, tetapi karena beda pemahaman, beda guru menjadi bermusuhan. Karena mereka berpikir agama menjadi tujuan utama, tidak lagi berpikir agama menjadi sarana atau jalan. Kerusakan-kerusakan inilah yang akhirnya menjadikan banyak konflik di mana-mana. Mereka rela menumpahkan darah sesama manusia hanya untuk membela agamanya dan menganggap agamanya paling baik, paling sempurna, ya, sementara agama orang lain tidak baik atau sesat. Ya. Padahal di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Seolah-olah agama menjadi sesuatu yang sesuatu yang lek, ya, sesuatu yang sesuatu yang dipuja-puja, sehingga ketika ada orang lain yang mengkritisi agamanya langsung marah. Tetapi kalau orang berpikir agama adalah cuman sekedar sarana, agama cuman sekedar jalan untuk menuju kebaikan, untuk menuju peradaban yang lebih baik, untuk menuju mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya ketika ada orang lain yang berbeda agama, mereka akan toleransi. Ketika ada orang lain yang mengkritisi agamanya, dia menjadi welcome. Karena memang tidak ada agama yang sempurna. Tidak ada agama yang benar-benar masuk akal. Karena agama juga ciptaan manusia. Agama tidak jatuh dari langit, katanya.
Nah ini supaya lebih gayeng nanti kondo takon. Nah ini kita mulai dulu dengan dibuka dengan tembang. Silakan Bu Nani tembangnya. Rahayu. Rahayu. Pamintaku nimasito asih hatot runtut tansah reruntungan ning sarira sawengine datan kenggang sarambut lamun ato jageting ati yen cedhak tansah mulak sito asih tuhu pindho mimilan mintuna hayune mas bareng-bareng anetepi wajib sito asih bebrayan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani ya, tembangnya situasi ya, menggambarkan bagaimana tentang sebuah kasih sayang. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita, tema kita saat ini, yaitu apa kalau tidak beragama itu amoral? Ya. Apa kalau tidak beragama itu amoral? Karena saat ini banyak orang yang mabuk agama itu langsung menjustis negatif bagi orang-orang yang mencoba ingin melampaui agama. Mereka menganggap orang yang tidak beragama itu orang yang tidak bermoral atau amoral. Ya. Mereka menganggap agama itu sesuatu yang kebenaran absolut yang nggak bisa dikritisi. Ya. Mereka menganggap agama satu-satunya untuk menjadi tujuan hidup mereka. Sehingga semua harus beragama, semua harus belajar agama. Ya. Sehingga saya jadi teringat, saya di TikTok saya ini kan mencoba mengunggah sebuah konten. Jadi ada konten yang saya temukan di medsos itu, adakah judulnya gini, agama apa agama yang masuk akal katanya. Ini di konten itu ada sebuah obrolan seorang pemuda dan seorang pemudi. Agama apa yang masuk akal? Jawabnya tidak ada. Jadi tidak ada agama yang masuk akal gitu loh. Semua agama tidak masuk akal. Kenapa? Karena memang agama itu ranahnya iman dan dalil. Agama bukan ranah untuk orang yang mau berpikir cerdas. Karena dasarnya cuma iman dan dalil. Pokoknya kamu harus beriman, kamu harus percaya. Dasarnya dalil dari kitab suci. Terus ada salah satu di situ komentarnya banyak. Yang mabuk agama ya komentarnya negatif sampai berkata kotor, ya, kasar ya. Saya cuma berpikir, oh ternyata agama Anda mengajarkan Anda untuk berperilaku negatif, berkata kasar, berkata kotor. Ini kan tuntunan agama Anda diwujudkan dalam perilaku Anda. Berarti apa? Semakin menguatkan konten tadi. Agama apa agama yang masuk akal? Enggak ada. Apakah agama indikator moral? Tidak.
Kenyataannya banyak orang beragama yang korupsi, banyak orang beragama yang tega merampok, membunuh, ya, membenci, orang memperkosa orang lain. Ya. Jadi agama bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku atau budi pekerti. Terus ada lagi yang komentar, loh agama tuh masuk akal, contohnya agama melarang mencuri, agama melarang minuman-minuman keras. Ya. Ini saya pikir yang komentar ini kira-kira ini tingkat SDM-nya berapa ya? Agak rendah. Gitu. Kenapa? Loh kalau dilarang mencuri, ya, ini tidak perlu agama. Mulai zaman dulu kala, ya, bahkan leluhur kita sebelum munculnya kata agama, sebelum datangnya ajaran Dayoh ke sini, leluhur kita sudah mengatakan apa? Molimo, larangan, salah satunya maling atau mencuri. Tidak boleh mencuri itu sebenarnya tidak perlu agama, karena itu ranah sosial. Kalau milik kita diambil orang itu tidak boleh, ya kita jangan mengambil milik orang lain. Itu sederhana, ranah sosial, nggak butuh agama itu. Umpamanya agama melarang orang minum minuman keras. Apakah masuk akal? Tidak, nggak masuk akal. Kenapa? Ya kalau kebetulan agama tadi lahir di gurun pasir atau di tempat panas, tentunya minuman-minuman keras, ya, beralkohol itu dilarang. Kenapa? Tempatnya udah panas, alkohol itu panas, ya tentunya dilarang. Dan itu menandakan agama tadi agama lokalisme, bukan agama semesta gitu loh. Tapi bagi mereka yang bertempat tinggal di tempat dingin, ya, minum-minuman keras itu sesuatu yang wajar dan itu masuk akal. Sehingga kalau ada agama melarang minum-minuman keras katanya masuk akal, malah nggak masuk akal. Itu malah menandakan itu lokalisme, karena ajaran tadi lahir di tempat panas, gurun pasir. Dalam kondisi panas kita minum alkohol, semakin panas. Tapi bagaimana kalau kita di Eropa, tempat dingin? Nggak usah jauh-jauh ke Eropa, di Indonesia ini saja yang tempat dingin kayak di Bromo, ya. Terus kita naik gunung, entah Gunung Lawu atau kemarin saya naik Gunung Arjuno, ya. Apakah minuman keras, minuman beralkohol ini merusak tubuh kita? Enggak. Malah kita perlukan itu. Kita di Eropa, tempatnya bersalju dingin, loh minuman beralkohol dibutuhkan. Itulah sebabnya negara-negara Eropa itu melegalkan minuman beralkohol. Di Indonesia ini seharusnya juga, ya apa ya, bukan saya mengajak untuk minum minuman beralkohol, enggak. Kita lihat kondisi gitu loh. Kalau tempat dingin kita butuhkan kok untuk menghangatkan tubuh kita. Apakah itu merusak tubuh kita? Tidak. Yang merusak itu adalah kalau kita, walaupun di tempat dingin sekalipun, minum-minuman beralkohol itu berlebihan. Sehingga seorang peminum minuman keras atau minuman beralkohol, apakah dia amoral? Juga tidak, belum tentu. Orang menjadi mabuk dan berperilaku kriminal ini ketika dia minum minuman beralkohol berlebihan. Nah, kalau sesuatu yang berlebihan, jangankan minum alkohol, kita makan nasi berlebihan aja kita berdampak negatif kok. Air putih, semua orang tidak bisa lepas dengan air putih. Semua orang butuh air putih. Tetapi kalau kita minum air putih berlebihan, apa yang terjadi? Negatif kok. Jadi kalau menurut saya, yang berbahaya untuk tubuh kita bukan minuman beralkoholnya. Satu, lihat tempatnya. Yang kedua, minumnya pakai aturan, bukan berlebihan.
Kalau berlebihan jangankan minuman beralkohol, air putih aja berbahaya. Sehingga ketika saya membaca komentar ini juga cuman senyum-senyum aja. Loh ini, itu tadi saya penasaran orang ini IQ-nya seberapa. Kok mengatakan, oh agama itu masuk akal Pak. Agama melarang mencuri, itu masuk akal. Agama melarang minuman keras, masuk akalnya. Ya. Nah ini supaya lebih gayeng, lebih dalam kajian kita bisa lebih bermanfaat kepada orang banyak, minimal anggota kita adakan kondo takon. Pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar. Nah ini yang ada di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Silahkan kondo takon dari siapa? Bu Nani dulu, mumpung mic-nya di situ. Silahkan, monggo. Rahayu. Yang jelas dengan agama itu kita terlalu ribet, terlalu disibukkan. Satu contoh, kapan hari itu saya akan bepergian dengan keluarga. Apalagi kita orang katakanlah seperti muslim contohnya, itu kan otomatis pakai kerudung, kadang kita juga pakai sepatu, dan kita itu dituntut tiap ini satu contoh agama ya. Tiap masjid kita mampir, terus kita mau wudhu saja antri, seperti itu, belum lepas sepatu dan lain sebagainya. Itu saya pikir kok ribet gitu ya. Kenapa sih kok kita harus memilih yang ribet kalau ada yang tidak, ada yang enjoy gitu. Dan lagi dikatakan bahwa tidak beragama berarti amoral gitu. Apa kalau tidak beragama itu amoral? Ya tidak. Belum tentu kalau orang yang tidak beragama itu berarti tidak bermoral, tidak. Justru sekarang fakta aja. Orang yang beragama itu satu contoh banyaknya kejadian-kejadian yang di luar nalar, mungkin di medsos sudah banyak. Itu kan orang beragama itu sebetulnya kejadian nyun sewu ini ya, anak kecil diperkosa, terus ada pesantren itu. Dan agama itu sepertinya memang memabukkan. Ya tadi dikatakan sama Kanjeng Rimo bahwa hal yang kita perlukan nih yang penting tidak terlalu berlebihan. Contohnya durian itu kan saya juga suka. Itu sangat nikmat. Apa yang terjadi kalau kita terlalu berlebihan? Kita jangan contoh air atau sing durian itu aja. Tapi kalau berlebihan kita bisa mabuk. Benar, saya pernah membaca artikel di grup itu. Cina berlari, Indonesia bermimpi, itu memang betul. Ini fakta. Jadi kita terlalu disibukkan dengan mimpi-mimpi mitologi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani, Rahayu, Mas Anton. Ya mumpung di situ. Rahayu Mas Anton. Dulu memang aku sempat berpikiran kalau tidak beragama itu kita bebas merdeka, dalam arti negatif, kita bisa berbuat semaunya gue, itu kan. Seterusnya saya berpikir-pikir ternyata enggak segitu. Sekarang mungkin saya tidak percaya dengan agama, saya memilih, kalau istilah sekarang kan agnostik. Saya mungkin pilihan saya adalah di situ. Kenapa kalau saya milih itu sekarang lingkungan saya kayaknya tidak menerima. Kenapa? Lebih-lebih saudara saya mungkin nggak menerima kenyataan ini.
Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Anton. Ya. Nah, ini biar dua dulu, nanti gantian. Terima kasih Bu Nani ya. Tadi sempat mengatakan bepergian jauh ya, sebagai Muslim itu ribet ya. Ini mohon maaf, lembaga kita kan jelas bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, kita tidak akan bicara agama. Tetapi sedikit yang saya tahu, sebenarnya kalau soal itu tidak ribet sebenarnya, karena saya pernah mempelajari agama Islam. Orang yang bepergian jauh itu kan boleh diqadha atau diqasar. Ya. Ini kan sebenarnya tidak harus ribet sebenarnya. Yang ribet kan manusianya gitu loh. Ya dia kan bisa diqadha ya. Atau dijamak gitu ya, bisa gitu loh. Tetapi saya tidak mau memperpanjang soal itu karena itu bukan ranah kita ya. Memang kalau kita bicara tentang agama, saya tidak bicara agama A, B, C, tidak ya. Ya. Sepanjang agama tadi berkonsep way of life, itu akan menjadi kaku, akan menjadi ribet, ruwet ya. Saya tidak bicara agama A, B, C, D, enggak ya. Nah, kebetulan dari semua ajaran Dayoh ini cenderung way of life, pandangan hidup. Jadi agama itu merupakan way of life, pandangan hidup. Kita harus begini, kita dilarang begini, kita kalau melakukan ini nanti dapat ini, kalau kita melakukan ini nanti akan dapat sanksi. Pandangan hidup dengan rambu-rambu tadi, dengan aturan-aturan tadi. Nah, kalau way of life, pandangan hidup cenderung seperti itu ya. Dan itu menjadi ribet dan kaku. Sementara way of life tadi, pandangan hidup tadi, yang menjadi acuan adalah sebuah pemikiran manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu. Sementara dunia dengan segala peradabannya itu terus berkembang. Akhirnya menjadi tidak relevan. Akhirnya menjadi kekacauan. Ya. Karena itulah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ajaran leluhur kita itu sangat bagus, sangat relevan. Kenapa? Karena ajaran leluhur kita ini bersifat lifestyle, gaya hidup. Tidak perlu ada perintah, tidak perlu ada larangan, tidak perlu ada iming-iming, tidak perlu ada amang-amang. Karena lifestyle, gaya hidup. Di sisi lain, berkali-kali kita sampaikan bahasanya apa? Sampai detik ini, ya, persepsi tentang agama ini kan masih simpang siur. Persepsi agama menurut KBBI ya, yang diusung dari ajaran Dayoh, tidak, agama itu kacau. Yang dimaksud agama adalah tidak kacau. Yang diharapkan orang yang beragama itu tidak kacau hidupnya, dengan segala way of life tadi, pandangan hidup tadi, supaya hidup manusia yang beragama itu tertata. Maksud mereka begitu. Tetapi di situ malah muncul kekakuan-kekakuan, muncul berbagai konflik gitu loh. Karena kalau tidak cocok dengan kitab sucinya salah. Kalau tidak cocok dengan kitab sucinya nanti dapat sanksi. Kalau tidak cocok dengan kitab sucinya dimusuhi gitu. Jadi kaku. Dan itulah yang terjadi dalam berbagai ajaran Dayoh. Way of life, pandangan hidup. Sementara ajaran leluhur kita adalah lifestyle, gaya hidup. Dan agama ini cenderung membuat manusia terkotak-kotak. Bahkan dalam sejarah membuktikan berbeda agama, berbeda Tuhan, ya, satu bertuhankan O, yang satu bertuhankan A, mereka saling bunuh-membunuh, jutaan orang mati. Berarti kalau dikatakan agama indikator moral, sangat jauh.
sangat tidak masuk akal. Dan agama cenderung memang tidak masuk akal. Agama cenderung sesuatu mitologi. Nah, sehingga kita bicara moral ya adalah bicara budi pekerti, bicara perilaku. Apalagi di dalam dasar negara kita, NKRI ini dasarnya Pancasila, bukan berdasarkan agama, tapi negara kita berdasarkan Pancasila. Tidak ada satupun sila yang bicara tentang agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menandakan apa? Warga negara Indonesia ini tidak beragama, nggak apa-apa, yang penting bertuhan. Dan tentunya Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang Eka. Ini yang harus kita pahami. Bangsa Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang Eka, bukan Tuhan yang satu. Ya. Kalau bicara sila kedua, bangsa Indonesia tidak bertuhan, tidak beragama, itu tidak apa-apa. Yang penting berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita berkemanusiaan yang adil dan beradab? Uang ke uang, memanusiakan manusia. Kita beradab dalam bermanusia atau bersosialisasi sesama manusia. Dengan cara apa? Kita saling bersatu. Itulah persatuan Indonesia. Setelah itu kita wujudkan apa? Kita selalu berembuk yang baik, bermusyawarah yang baik, untuk mencapai tujuan kita, supaya terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga orang mau nggak beragama nggak apa-apa, toh itu urusan pribadi, tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau Anda mencuri, Anda korupsi, Anda mengambil milik orang lain, Anda memukul orang lain, Anda mencubit orang lain, ini yang tidak boleh malah. Ini merugikan orang lain. Ya. Kalau untuk Mas Anton sudah tercerahkan, tidak lagi mabuk agama. Seperti beberapa waktu yang lalu. Dulu kalau waktu masih mabuk agama, Mas Anton ini melakukan perjalanan mencari Tuhan sampai ke NTT. Terus ini wiritan katanya 11.000. Wiritan membaca nama Tuhan dan membaca nama junjungannya 1000 kali per hari. Sampai ada yang katanya saudaranya itu katanya 25.000 sehari, 25.000 kali menyebut nama Tuhannya atau nama junjungannya. Nggak kerja, akhirnya yang kerja istrinya. Sekarang kan namanya seorang perempuan, apalagi seorang ibu, tentu tidak mungkin tega melihat anaknya kelaparan. Ketika dia lihat suaminya nggak bekerja, cuman komat kamit menyebut nama Tuhan, tentu dia tidak tega atau lihat anaknya terlantar nggak makan. Ya dia yang bekerja akhirnya. Ini bertentangan dengan ajaran kita, ajaran leluhur Nusantara. Yang gelem ngerasakin dunia, ya kudu mikir dunia. Nah ini mau lo merasakan dunia, dia punya istri, dia merasakan nikmatnya bermain seks dengan istrinya, dia nggak mau bekerja, cuman tiap hari menyebut Tuhannya aja. Akhirnya istri yang bekerja, nggak boleh. Nah, Mas Anton sudah tercerahkan dari segala kegelapan tadi. Sekarang Mas Anton melampaui agama. Ya tentunya ada tantangan. Kenapa? Karena masyarakat kita belum siap hal itu. Sehingga ya ketika ada tantangan termasuk saudaranya Mas Anton, ya kita maklumi saja. Yang penting Mas Anton tunjukkan budi pekerti yang baik. Sekarang kalau Mas Anton pergi ke penjara, tanya itu para kriminal itu semuanya beragama kok. Bahkan ini saya pernah dengar cerita ini.
dari masyarakat tertentu. Ya. Ini kalau mau begal, kalau mau merampok, ya, kalau mau mencuri, ini datang ke tokoh agama, minta ajimat katanya. Ya, ini kan aneh gitu loh. Ini barangkali para pemirsa pernah sempat dengar itu. Jadi ada kelompok tertentu, masyarakat tertentu di daerah tertentu. Ini kalau mau ngerampok, mau begal, mau mencuri, ya, mau maling, ya, ini datang ke tokoh agama minta ajimat. Supaya katanya nanti kalau mencuri nggak ketangkap, ya. Kalau toh ketangkap itu dipukuli nggak sakit, kata dengan ajimat tadi. Dan ajimat tadi ini, mohon maaf, ini tulisannya, ini dari tulisan ajaran Dayoh gitu loh. Ya. Ini, ya. Berarti apa? Gitu loh. Silahkan para pemirsa renungkan. Gitu. Jadi kalau Mas Anton, ya, saat ini keluarganya nggak seneng, ya santai aja. Itu kan sudah pilihan. Orang mau beragama atau tidak itu urusan pribadi kok. Tidak merugikan orang lain. Tapi kalau Mas Anton saat ini bekerja, ya, dapat gaji di situ, terus Mas Anton mohon maaf misalnya males-malesan, lah itu kan beda lagi. Ya kita terima gaji, ya kita harus konsekuen pada orang yang menggaji kita. Gitu. Tetap semangat Mas Anton, walaupun keluarganya nggak menyukai. Tunjukkan moral kita. Karena indikator moral bukan agama, tapi perilaku kita. Sehingga apakah tidak berarti amoral? Jawabnya tidak. Nah, ini gantian sebelah kiri. Ini Mas Doni udah siapkan pertanyaan. Silakan Mas Doni. Rahayu. Lebih tepatnya sedikit unek-unek lah, seperti yang disampaikan Mas Anton. Mirip 11-12. Artinya dari lingkup terkecil kita ada sebuah circle yang belum bisa memahami saya dan keluarga kecil saya punya pemikiran yang berbeda. Nah, terkait dengan tema yang kita diskusikan ini. Jadi apa kalau tidak beragama itu amoral? Nah, saya sih bisa memahami apa yang ada di persepsi mereka. Artinya gini, agama itu adalah jalan mutlak bagi mereka yang belum tercerahkan. Jalan mutlak itu untuk menuju Tuhan, katanya loh ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang bisa memahami, tidak harus beragama. Maksudnya tidak beragama itu tidak amoral, bisa memahami ke esensi itu. Nah, akhirnya cara berpikirnya gini. Agama itu adalah sebuah pola yang dilembagakan, pola manembah yang dilembagakan, dan itu lahir pada suatu tempat dan peristiwa di momen saat itulah. Nah, akhirnya kalau sekarang akhirnya dilembagakan. Nah, dan pola-pola yang terjadi dari tradisi yang dilakukan, ritual-ritual keagamaan, termasuk bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan, ini yang kebawa oleh penganutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi, dalam setiap harinya kita berinteraksi itu tidak hanya dengan satu penganut agama. Nah, ini yang menyebabkan ya sebenarnya kan agama itu ranah privat itu loh. Nah, tapi ini akhirnya menjadi sebuah habit ya menurut saya. Jadi
melakukan apa, nyeplos kata-kata yang mengandung agama, salah satu agama tertentu. Nah, hal ini yang justru gimana ya, bagi orang-orang yang mungkin seperti Mas Anton yang sudah kembali berkesadaran, sudah tercerahkan tadi, nah akhirnya memiliki stigma negatif di mata mereka. Nah ini ironis sekali itu loh. Nah itu aja saya kira. Makasih. Terima kasih Mas Doni. Ya memang kita hidup di sebuah bangsa yang sedang mabuk agama. Itu memang kalau ada orang yang tidak lagi mabuk agama kan dianggap aneh. Ya. Sehingga perjuangan kita ini pun dianggap aneh, gitu loh. Karena berbeda dengan khalayak umum yang sedang mabuk agama. Ini tergantung kita siap enggak gitu loh. Kita siap enggak untuk menghadapi tantangan seperti itu gitu. Sehingga mohon maaf dulu seperti Bung Karno, seperti Ki Hajar Dewantoro, seperti Dr. Sutomo dan macam-macam. Pemikiran-pemikiran beliau ini kan dianggap aneh pada waktu itu. Karena waktu itu semuanya berpikir tentang mereka sebagai sebuah bangsa yang namanya bangsa Hindia Belanda. Dianggap aneh gitu loh. Tetapi tanpa orang-orang yang berpikir aneh pada waktu itu seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro yang 3 serangkai itu ya. Ini kan merupakan pola pencerdasan bangsa kita saat itu ya. Setelah itu berlanjut dengan kebangkitan nasional ya. Setelah itu berlanjut dengan Sumpah Pemuda ya. Setelah itu berlanjut dengan Bung Karno, Bung Hatta ya. Nah, tentunya sampai detik ini kita belum merdeka. Jadi pemikiran-pemikiran kita saat ini mirip mereka, sesuatu yang aneh gitu loh. Tetapi kita ada beberapa teman-teman kita yang lain itu yang bersikap frontal. Mereka memusuhi, mereka bersikap frontal dengan pemikiran-pemikirannya. Mereka langsung misalnya berhadapan, konflik berhadapan dengan ajaran-ajaran Dayo. Apakah mereka bersalah? Tidak, karena semua itu ada law attraction. Karena kalau saya lihat itu ajaran-ajaran Dayo itu kan begitu gencarnya memusuhi kita, memusuhi budaya leluhur kita, sehingga kalau akhirnya ada perlawanan itu hal wajar gitu loh. Mereka tidak salah, itulah hukum alam. Tetapi apa yang kita lakukan itu kita tidak meniru mereka. Kenapa? Kalau kita secara vulgar kita berkonflik, mohon maaf, energi kita habis untuk konflik. Kapan kita mau berjuang kalau energi kita habis untuk konflik? Yang kedua, toh yang kita hadapi itu teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri, sesama anak bangsa. Sehingga itulah sebabnya visi misi organisasi kita itu apa? Memberikan pencerahan. Kita mencerahkan dan penyadaran dan mencerdaskan. Kita tidak mau berkonflik. Kita lembaga kajian. Ayo kita diskusi bareng. Ayo kita kaji bareng. Kita diskusi bareng. Kita dialog bareng. Kita nggak perlu berkonflik. Kita ingin semuanya tercerahkan untuk melampaui agama. Kalau agama menjadi indikator moral, mohon maaf, apakah kita lebih bermoral daripada leluhur-leluhur kita sebelum agama Dayo itu datang? Ayo kita renungkan. Karena konsep agama dilembagakan ini kan baru abad 19 toh. Sebelum itu kan tidak.
Pertanyaannya, apakah kita terutama mohon maaf para sales-sales ajaran Dayo yang merasa dirinya paling suci, paling benar, paling dekat dengan Tuhan, ayo coba kita merenungkan. Apakah Anda yang mabuk agama tadi sudah merasa bermoral, merasa lebih baik dibandingkan leluhur kita? Apa yang sudah kita tinggalkan untuk bangsa ini? Dengan kehebatan Anda menguasai pemahaman agama Anda. Kita apa yang kita tinggalkan pada anak cucu kita? Sementara leluhur kita yang dianggap tidak beragama pada waktu itu sudah meninggalkan peradaban yang luar biasa. Mereka meninggalkan peradaban yang luar biasa. Dulu, ya, di sini, di kota Malang ini, dulunya belumlah kota sebesar sekarang. Dulunya adalah hutan belantara, sampai leluhur kita membuat peradaban di sini. Kita menjadi tahu peradaban. Kita lahir itu kan tinggal nemu gitu loh. Leluhur kita meninggalkan banyak hal untuk kita. Sementara apa yang sudah kita tinggalkan untuk leluhur kita? Kalau kita merasa diri kita lebih bermoral karena kita sudah beragama, fakta di lapangan membuktikan setelah datangnya ajaran Dayo, kita tidak mampu meninggalkan peradaban yang bisa kita banggakan. Kita hanya meninggalkan kuburan dan kuburan. Tetapi leluhur kita meninggalkan peradaban yang luar biasa. Bagaimana peradaban konstruksi bangunan? Bagaimana peradaban tentang pengobatan? Leluhur kita meninggalkan bagaimana peradaban bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sementara ajaran Dayo tidak meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena ajaran Dayo lahirnya tidak di tempat yang agraris. Agama tadi tidak lahir di tempat yang penuh dengan tanaman. Sehingga di dalam ajaran mereka tidak mengajarkan bagaimana bercocok tanam. Mereka juga tidak mengajarkan tentang pengobatan yang sesuai dan cocok dengan situasi kita. Sampai-sampai mereka mengajarkan kencingnya binatang diminum untuk obat. Sementara leluhur kita meninggalkan peradaban pengobatan yang luar biasa. Pengobatan enzimatik, pertanian, konstruksi bangunan. Coba renungkan, lebih bermoral mana, lebih beradab mana antara kita dengan leluhur kita? Kalau kita merasa, kita sudah beragama dan kita lebih baik dari leluhur kita. Sehingga kalau bagi kita semua yang sudah tercerahkan ini, tetap semangat. Dan jangan merasa diri kita paling benar. Jangan tiru mereka yang merasa paling benar. Karena ajaran agama cenderung mengajarkan salah dan benar. Orang yang tidak sama dengan kita salah, orang yang sama dengan kita benar. Sementara ajaran leluhur kita ini mengajarkan apa? Kita tidak boleh rebut benar, tapi kita rebut salah. Ajaran leluhur kita mengajarkan apa? Ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Yang dijiwit loro jon jiwit, ngunduh wae pakarti. Sementara kalau ajaran mereka kan mengajarkan salah benar. Yang tidak sepemahaman dengan kita salah. Akhirnya penuh konflik di mana-mana. Ajarannya ada penuh dengan kebencian, permusuhan, perampokan, pembunuhan, perkosaan. Dibungkus dengan kata agama yang katanya mengajarkan kebaikan. Jadi kita tetap semangat Mas Doni, Mas Anton, walaupun di masyarakat kita
kita dianggap aneh gitulah. Yang penting kita jangan merasa paling benar, jangan sampai kita merasa paling superior, ya kita tetap berbaur bagaimana mestinya di mana kita tinggal, ya. Kita sebagai makhluk sosial, sehingga tunjukkan perilaku kita tetap bermoral, kita tetap berperilaku yang berbudi pekerti yang baik. Jadi indikator moral bukan agama, indikator moral adalah budi pekerti, perilaku. Indikator moral bukan kepandaian kita bisa berbahasa seperti di dalam kitab suci agama tertentu. Indikator moral bukan berarti anak-anak kita belajar huruf asing yang berasal dari agama tertentu. Karena huruf adalah simbol suara. Huruf tidak ada hubungannya dengan moral. Ya, kita prihatin saat ini negara kita harus mengeluarkan dana ratusan bahkan ribuan triliun supaya bangsa ini mempelajari huruf dan bahasa asing, bahasa Dayoh yang bukan milik kita. Sementara huruf dan bahasa kita malah diterlantarkan. Kita menjadi bangsa yang durhaka terhadap leluhurnya. Padahal agama tadi tidak memberikan apa-apa pada diri kita. Kenapa harus kita bela mati-matian? Sementara leluhur kita yang memberikan sesuatu pada kita malah kita lupakan, kita lalaikan. Sehingga tadi Bu Nani mengatakan, Bu Nani itu suka duren. Tapi kalau kebanyakan mabuk duren ya bisa berbahaya, bahkan membahayakan nyawa karena bisa hipertensi. Kalau suka duren Bu Nani, tidak semua orang suka duren. Mas Puji itu nggak suka duren. Tadi saya katakan gambarannya sederhana. Semua orang butuh air putih. Bu Nani mesti butuh air putih. Mas Puji walaupun nggak suka duren butuh air putih. Para pemirsa semua pasti butuh air putih. Semua orang butuh air putih. Bahkan entah itu tinggal di gurun pasir ataukah di di Eropa, semua butuh air putih. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak butuh air putih. Entah itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi kalau kebanyakan air putih mematikan, berbahaya. Jangankan duren, air putih itu loh berbahaya kalau kelebihan. Apalagi duren, yang tidak semua suka duren. Apalagi agama, yang tidak semua suka terkungkung dalam kotak. Lah kalau kita mabuk agama ya sama dengan mabuk duren. Tetap berbahaya. Akhirnya malah mematikan, saling bunuh gitu loh. Wong kita tidak bisa tidak dengan air putih, kita tetap butuh air putih. Tapi kalau kita berlebihan tetap berbahaya. Karena itulah terus kita gaungkan. Orang yang tidak beragama belum tentu amoral. Karena indikator moral adalah perilaku kita. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Mas Doni, Mas ada? Sampun? Bu Nani, Mas Anton? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, berkali-kali kita sampaikan dalam berbagai video kita bahwasanya indikator moral bukan agama. Indikator moral adalah perilaku kita. Bahkan banyak orang mabuk agama, bahkan ketika suatu bangsa mabuk agama, kita menjadi bangsa yang hipokrit, bangsa yang munafik, bangsa yang terpuruk. Ya. Tetapi saat ini kita bahas khusus, apa kalau tidak beragama itu amoral? Karena seringkali kadang-kadang masyarakat ini masih belum paham betul, belum mengerti betul, belum sadar betul. Tapi kita terus berjuang, memberikan wawasan, memberikan penyadaran. Yang penting sadar dulu, yang penting ngerti dulu.
Kalau sudah ngerti, sudah sadar, itulah pintu bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka jiwa raga, tidak menjadi budak bangsa lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai. Mohon maaf dan sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.